kita sudah dengan Mas, aku manggilnya Mas nggak apa-apa ya? Oke, Mas Habib gitu ya. Oke, sip. Bisa di, Tas. oh, Ya. oke, siap. Ya. Oke, Mas Habib, mungkin lebih, kan ini mungkin ada banyak orang yang masih belum kenal gitu ya dengan Mas Habib ini siapa sih? Nah mungkin pertama kali kita kenalan lagi aja. Mungkin Ya, bisa boleh, boleh. diperkenalkan dulu siapa, kemudian latar belakangnya seperti apa. Ya. Silakan. Oke. Pertama-tama selamat sore untuk seluruh panitia dan dosen semua pemilik acara di Universitas Ciputra. Saya Habib Abdul Hakam, mahasiswa S1 IBM. IBM, Iya. International Business Management. Untuk latar belakang saya sendiri sebenarnya saya dan keluarga saya itu backgroundnya ada di mining sama finance. Memang udah Mining. dari lama. Oke, Iya, jadi dari kecil saya udah diajari tentang finance. finance. Untuk ayah sendiri juga backgroundnya awalnya di mining. Mining ya. Di mining Pertambangan, penambangan. Kenapa? Tambang Tambang emas. Oh, tambang Iya. emas. Tambang emas. Oh, Jadi di Newmont sama Freeport kita supply manpower tenaga kerja ke sana. Cuma waktu itu di tahun 2008 kan ada Krismon. oke ya, Ya. 2008. Jadi semua waktu itu di masa-masa sulit, ekonomi semua sulit, itu kita sekeluarga lipat semua aset kita masukkan ke saham-saham yang under value. Oke. Waktu itu seperti itu. Jadi memang udah dari masuk saham secara keluarga sudah dari tahun 2008. 2008. 2008. Oke, nah terus kenapa tadi kan sempat mention kalau keluarga itu awalnya mining dan financing ya. Iya. Nah, benar. kok bisa Mas Habib ini tertarik ke sana? Apakah memang dari kecil sudah terus dicekoi sama keluarga finance, terus mining, terus tentang keuangan gitu atau gimana, Mas? Sebenarnya gini ya, kalau dari saya sendiri, Ya. kalau saya sendiri nggak ada yang namanya kita itu dipaksa, dicekoi untuk memilih salah satu bidang enggak. Jadi kita semua itu saya, adik saya diberi kebebasan sama orang tua untuk memilih bidang apapun, mereka akan support. Cuma kalau saya memang konsennya memang di finance. Karena saya kuat secara matematika, Matematika, wah ini hitungan. aku yang nggak kuat ini. Itu aja. Tapi sebenarnya dipakai banget juga enggak sih sebenarnya di finance. Cuma saya memang saya suka riset, saya suka ya seperti itu. Mempelajari tentang keuangan dan lain-lain. Terus saya sendiri juga lihat kan bahwa saham itu mayoritas di Indonesia Iya. orang kan masih pada takut ya. Iya, Iya, benar. masih pada takut, Masih masih pada takut. trauma. Karena saham itu disamain kayak binomo, Nah, itu. forex. Iya. Padahal enggak sebenarnya. Saham itu dia punya satu lini sendiri yang beda. Saham itu. Jadi memang beda saham sama instrumen keuangan. Jadi gini, saham itu instrumen keuangan yang memberikan kita imbal hasil yang lebih tinggi daripada pertama deposito, Deposito, kedua obligasi, obligasi, iya, Iya. ketiga reksadana. reksadana. Iya. Saham itu mempunyai return imbal hasil yang jauh lebih tinggi daripada itu semua. Tapi resikonya juga lebih besar dong. Oh, enggak. Sebenarnya gini. Kalau saham itu tergantung kitanya ya. Kalau saya ini kan mazhabnya yang LQ45. Jadi saham yang fundamentalnya baik yang saya ambil. Jadi untuk saham-saham second liner, third liner itu saya hampir sama sekali nggak pernah pegang. Jadi gini, jangan kaget kalau di forex, kripto yang lagi booming sekarang kan hype kan kripto Ya, ya. cryptocurrency. Doge ya. Iya. Shiba. Nah, itu kripto itu kalau di saham itu ada istilahnya ARA sama ARB. Jadi kenaikan dan penurunannya itu dibatasin, dijaga benar-benar sama OJK. Jadi selagi saham yang kita pilih itu saham-saham yang fundamentalnya baik kayak BRI, Astra, terus BBNI, Mandiri, jenisnya lah yang LQ45. LQ45 lah ya. itu Dibatasin arah sama RB-nya. ya itu insya Allah nggak bakal yang namanya uang hilang itu nggak bakal. Gak bakal ya. Karena Oke. mereka akan kembali ke nilai intrinsiknya. Oh. Beda kalau kita kayak di gold market, memang Iya. ada yang orang yang punya keahlian khusus di gold market ya, kayak Iya. XAU, Euro USD dan lain-lain. Oke. Cuma
kenaikan dan penurunannya itu nggak bisa dibatasin. Kayak kripto itu kayak kemarin ada koin namanya Squid Game. Iya, kemarin sempat Squid Habis Game. naik Sehari naik, sehari turun. Terus 100.000% langsung jadi nol kan. jadi nol Langsung ya. hancur. Kayak gitu. Oke. Nggak yang ngatur ya berarti ya. Kalau sistemnya kripto itu kan dia kan supply and demand-nya di blockchain itu kan memang berdasarkan supply and demand aja. Jarang yang bisa pakai secara fundamental. Mereka pure technical itu pun kadang false. Ya. Ya. Jadi kita bikin patternnya gini ternyata pemalah jatuh kan seperti itu. Oke, sebelum bahas lebih lanjut nih tentang Ya. saham, kita tarik dulu ke awal. Gimana sih kiat-kiat buat anak muda ini milenial sebelum masuk ke dunia saham itu harus tahu apa sih sebenarnya? Iya. Untuk saya ya, saya juga awal. Nah, Mungkin Sena ini kan masih belum pernah Iya. main saham. Nah, Jadi ini gini. Saya sudah masuk di pasar Nah, ini saham. aku yang belum, Men. Untuk Gimana, anak Men? muda biasanya kan gini, mayoritas anak muda kita semuanya ya, Iya, apalagi di kampus kita kan, iya. atau kampus-kampus yang lain juga sifat konsumtif mereka itu sangat tinggi. Bener Oke, banget. benar, Untuk benar. senang-senang mereka bisa, Iya, ganti HP mereka bisa, iya, mobil, sepeda semua bisa. iya. Padahal mereka itu nilainya setiap tahunnya itu selalu menyusut. Beturun ya. Betul. Cuma nurutin pride, Oke. ya kan? Iya, benar, benar. Mestinya kan mereka bisa untuk lebih nahan untuk yang seperti itu kan. Misalnya nih, lumayan daripada ganti mobil. Berapa? 200 300. Beliin aja BRI. Hasil returnnya pakai beli mobil kan gitu yang benar. Oke. Jadi modalnya tetap, mobilnya dapat. Iya, benar juga ya. Iya, iya, iya. Itu menarik sih. Tapi Tapi langsung konsumtif habis itu jangan. Kayak gitu. tapi supaya sampai ada keinginan untuk berinvestasi ke saham itu gimana, Mas? Apa ya? Supaya kita lebih tertarik gitu loh, daripada kita Kayaknya konsumtif. kamu takut duluan deh, makanya Oh iya, iya. kamu anti masuk duluan. Iya, Sebenarnya Gimana gini, Mas sebenarnya? semua itu awalnya memang kelihatannya takut ya. Iya, iya. Tapi kalau udah dapat uangnya itu otomatis jadi berani tuh. Otomatis. Berarti apakah kita harus Coba kecil dulu. Oke, coba kecil tapi ya. tetap dipilih yang saham-saham yang fundamentalnya baik. Oke. Aku juga dulu waktu itu gitu, aku sempat skeptis awal-awal itu. Iya, aku waktu juga riset. seperti itu sih. Cuma setelah aku masuk Heeh. dan ternyata mempunyai imbal hasil yang baik, dapat beneran, Iya. aku withdraw. Ya, di situ langsung sadar. Mulai Mulai, kecanduan artinya ya. Ya. Untuk terus investasi. Berarti mungkin langkah pertama kayaknya ini dulu ya, apa? Berani mencoba atau Nah, berani mencoba. meskipun dengan baca nilai yang kecil literasi dulu juga, aja ya. Nggak usah besar-besar kan? Nggak usah besar-besar, coba dulu Oke. spend sedikit. Kalau ternyata hasilnya baik, memuaskan, ya kenapa enggak? Diteruskan. Ya, diseriusin. Ditambah lagi, disiruskin. Dijadikan apa? Satu mata pencarian yang profesional memang di bidang finance. Oke. Kayak gitu. Supaya buat Sena lebih pengen masuk ke dunia saham, tolong dong Mas, spill dikit aja. Return paling besar dari saham itu berapa sama di emiten apa? Supaya orang-orang iya. yang awam ini takut-takut tapi ternyata bisa. Tapi kita nggak mau nunjukin bagusnya doang, tapi kita juga pengen Iya, nunjukin loss-nya paling Iya. jelek itu juga berapa Iya. dan di Jeleknya mana. saya. Mungkin yang duluan. Jadi waktu itu memang saya well prepare. Saya itu nggak bisa yang, kalau orang-orang kan biasanya kan mindset atau prinsipnya kan high risk, high return, Iya. low risk, low return. Iya. Ya. Kalau kita itu control risk, control return. Control the Control. risk, Jadi resiko control itu bisa return. dikontrol Oke. dengan emiten-emiten yang baik tadi. Apakah saya pernah loss juga? Saya pernah juga loss. Iya. Cuma saya hold waktu itu karena saham itu fundamentalnya sangat baik. Ditahan. Kayak kemarin sempet tahun lalu itu saya pegang BRIS, BRIS, BRI Syariah. Oh, BRI Syariah. BSI sekarang jadi BSI kan. Oh ya. Oke. Saya pegang harga 300-an, saya hold nggak sampai setahun. Waktu 3.000 itu 3.100 sekian saya jual itu. Wow. BRIS. Itu returnnya berapa kali lipat itu berarti? 10. 10 kali 10? lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Berarti 10.000%. Wow. 10.000%. Itu aku jual mobil Sen buat masuk. Seriusan. Langsung jadi sultan itu. Oh gitu. Ya. Tapi kita perlu ya itu tadi riset mungkin ya. Harus cari Riset juga perlu. emiten-emiten yang Iya, fundamentalnya fundamentalnya baik. Kayak gitu. Apakah pernah loss? Pernah juga waktu itu. Oke. Waktu di saham KF KF itu Kimia apa ya? Farma. sempet Oh, nyangkut. Kimia Farma. Cuma nyangkutnya itu nggak banyak. Karena aku kan disverifikasi.
Jadi semua emiten itu nggak aku taruh di satu sektor, Oh. construction semua, atau finance semua, Oke. atau consumer good. Enggak, Oke. aku diverifikasi. Jadi ada yang sebagian besar aku taruh di banking, sebagian besar lagi di consumer good, sebagian besar lagi di emiten-emiten yang lainnya. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk averaging. Oke. Kalau oke. terjadi nyangkut kayak waktu itu. Oke, berarti kita nggak boleh fokus di satu sektor aja, tapi kita membagikan Harus diversifikasi. diversifikasi. Oh, itu diversifikasi. penting ya berarti ya. Penting banget. Sangat penting ya di Penting saham banget. ini. Jangan sampai naruh saham di Antam, Tins, Inco. Ini Mati kan kiamat itu. namanya. Kayak Kalau naik, bunuh naik semua, diri itu. kalau turun semua. Oh iya Iya kan? benar. Kayak gitu. Oke. Nah, omong-omong masalah berani buat masuk duluan, Ya. keren nih Mas Habib. Kalau tadi berani masuk di BRIS, saya ingat waktu di tahun 2020 awal itu, Ya. saya juga tertarik sama BRIS. Saya waktu itu lagi hold emiten-emiten saya, kan habis dari tahun sebelumnya yang hancur kan. Ya, dari Saya itu masih belum berani masuk di awal pandemi. Terus ada saham BRIS baru keluar waktu itu. BRIS keluar harga masih dari 100 naik sampai 300. Saya bilang, ini paling nggak bakal naik. Ternyata naik sampai 10 kali lipat. sampai 10 kali lipat. 3.600. kalau Iya, nggak salah. sampai 3.600. Cuma saya udah batasin nggak greedy. Saya rasa itu sudah sangat-sangat cukup. Sudah sangat cukup. Ya, 3.100-an itu sudah saya lepas semua. Oke, Saya nah withdraw semua itu. tadi kan udah kita sempat nge-spill diversifikasi sedikit nih. Nah, sebenarnya diversifikasi itu kayak gimana sih Mas konsepnya di dunia Iya, saham ini? konsep- Jadi konsep. diversifikasi itu kita menempatkan emiten itu bukan pada satu jenis. Jadi misalnya nih, kalau ada sektor banking nggak kita semua taruh di BRI, BNI, Mandiri, BTN. Jangan. Karena kalau banking sampai kena sentimen buruk kan hancur semua kan. Oh, Ya. iya benar. Kita lihat juga arah trennya. Misalnya nih, selama window dress ada saham yang paling baik kayak PGN, Pegas. Bekas. Oke. Ya, kita boleh taruh di BRI sama Pegas. Katakanlah misalnya salah satu di emiten ini nggak naik. Yang naik cuma yang satu aja, bebas atau BRI atau Pegasnya aja. Mm-mm. Yang satu ini tadi setelah kita TP kan bisa kita averaging lagi. Bisa di rata-rata berarti ya? Atau kalau enggak, kalau satunya naik, satunya turun kan Masih. ketemunya masih so-so lah. Oh, Iya kan? oke. Iya, jadi, iya. jadi nggak rugi banget, nggak untung banget juga ya Mas ya. Ya, tapi tetap kita punya harus- kontrol di situ. Ya, kita punya kontrol. Tapi juga terlalu berani juga nggak baik, Oke. terlalu takut juga nggak maju-maju. Oh, oke. Ya, jadi yang Ter- pas. Iya, terlalu berani juga nggak boleh terlalu berlebihan. Ya. Terlalu takut juga nggak boleh nanti nggak jalan-jalan atau untung-untung Kalau nanti. nggak untung-untung gitu ya, main aman terus. Oke, kalau misalnya, nah ini aku nanya lagi. Berarti tadi membahas tentang diversifikasi. Nah, sebenarnya kalau apa ya, ada tips nggak kira-kira supaya setiap apa ya sektor itu kita harus milihnya gimana sih sebenarnya? Maksudnya diversifikasinya itu Screening. Nah, itu gimana modelnya? Mau yang apa ini? Teknikal apa fundamental? Yang gampang aja Kita- buat saya, yang buat Kita pemula. Mungkin fundamental dulu aja. yang- oh ya, yang live streaming ini mungkin juga. Kalau Awal-awal- fundamental itu kan kita sebenarnya udah diajarin di kampus itu kan. Oke, Iya benar banget. Kita kan ada pelajarannya kan, investment, manajemen. ya Risk- kan? risk investment. Risk Risk management investment. juga Oh, iya, ada iya. diajarin. Yang paling gampang kalau secara fundamental itu kita cari di PER PBV. Itu otomatis semuanya. Semua kembali ke nilai intrinsiknya. PER sama PBV. Kalau PER itu di bawah 10, kalau PBV di bawah 1. Oke. Itu sudah otomatis. Tapi juga kita pelajarin ada saham-saham kayak BCA yang PER-nya itu besar. Kita pakai PER rata-rata. Mungkin Dalam Sena ini sejarahnya. belum tahu PER sampai BV itu Iya. apa. PER itu apa? PBV itu apa? Nah, kalau PER itu gini. Price earning ratio. Jadi kita Oke, price earning. dari laba bersihnya kita cari. Laba bersih itu tadi dibagi jumlah saham yang beredar. Oke. Nah, hasilnya tadi dibagi sama harga sekarang. Oh. Nanti ketemu angkanya. Kalau misalnya di bawahnya 10, 10. let's say 5 ya. Iya, misalnya 5. 5 ya misalnya. Iya. Harganya sekarang gopek lah 500. 500. PER itu akan nyentuh ke nilai intrinsiknya di 10. Atau pasti itu, nggak mungkin enggak. Sudah pasti Sudah 10. pasti. Warren Buffett juga kan pakai PER PBV aja. Pak Sandi juga pakai PER PBV juga kan. Iya benar-benar. Ya. Kalau 500 let's say dia ke 10, Oke. 5 tadi, otomatis dia kan akan naik sebesar 100%.
Oke, saya mulai ada bayangan. ini. Mulai ada Jadi bayangan ya. Ada bayangan. Oke. Punya uang 50 jadi 100 kan gitu. Iya. Oke, siap. Kalau tadi PER itu ya, price Iya. earning ratio. Price bener ya? earning ratio. Untuk nyari laba. Apa ngitung PBV. PBV. Oh, Price oke. book Price value. book value. Oke, kalau PBV tadi Kita pakai ekuitas. ekuitas. Sama, ekuitas dibagi saham yang beredar, terus Heeh. dibagi sama harga sekarang. Oke. Patokannya sama itu. Patokan yang sama. Iya. Oke. Itu yang cara paling gampang, paling gampang. Cara paling mudah untuk menghitung ya tadi. Nah, kita kembali dulu ke depan. Kalau misalnya kita sebagai anak muda mau masuk ke dunia saham, itu kita harus ngalokasiin uang kita itu kayak gimana? Ngatur uangnya itu gimana? Iya, Supaya seberapa nggak banyak, terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit. Pasnya Gini, itu gimana? pasnya Mungkin itu gimana? Dari pengalamannya Mas Habib aja dulu. Kalau saya gimana? sendiri, Ya, oke, silakan. kalau di iklan-iklan biasanya kan gini, 50% untuk kebutuhan, ya. Lalu 30% itu untuk apa? Investasi, 20% itu untuk dana taktis sewaktu-waktu. Kalau saya balik. Jadi memang saya waktu itu take money policy. Bener-bener. Fokusnya full buat investasi berarti 50%. 95%. 95% untuk investasi. Oke. Buat sampai 95% berarti penghasilannya nggak mungkin dong, UMR nggak mungkin, nggak bisa. Ya. Berarti Loh, harus di atasnya. gimana, Jangan Mas? salah, kalau misalnya UMR pun nggak ada yang salah sama UMR. Oke. Kalau dia pakai sistem, dia nabung di emiten-emiten yang fundamentalnya baik, UMR itu bisa kok jadi besar. Pak Lo Keng Hong pernah dengar? LKH. Tahu, LKH, Pak Lo. Pak Lo Keng Hong. Itu kan UMR gajinya. Iya dulu benar. Iya kan? Nah itu. Oke, Pak Lo berarti itu. 95%. Berarti tinggal tergantung kita ngatur uang Ya. kita itu gimana ya. Oke. Tapi kalau secara itu kan tadi apa dari pribadinya Mas Habib ya. Tapi kalau untuk Masyarakat disarankan umum. ke orang bagaimana Kalau persentase untuk pembagian? belajar mungkin 50% bisa untuk Oke. tahap awal. Jadi 50% bisa dialokasikan untuk setelah buka sekuritas beli saham atau emiten apa yang fundamentalnya baik. Sisanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari atau dana taktis. Nanti setelah kita tahu returnnya, setelah kita ngerasain sendiri profit marginnya, itu udah auto kita. Oh iya ya, kalau 50% segini, kenapa nggak 70? Dinaikkan, mulai Dinaikkan. dinaikkan lagi 70%. Ya jangan sampai 100 juga, kalau Oke. 100 kan Gak hidup nanti. nggak hidup ya. Oke. Itu otomatis nanti kita naik ke 75, 80, itu udah otomatis. Oke, Oke. siap. Kalau tadi dari fundamental kita screening sahamnya, kalau dari teknikal gimana nih Mas? Nah, ini Kalau mulai teknis. teknikal itu otomatis kita belajar tentang pattern-pattern itu. Benar Ya, banget, pattern. belajar tentang Stick. peta. Yang kayak Untuk grafik membentuk- gitu ya. Ya, belajar Oh. candlestick namanya. Candlestick. Ya, untuk Oke. pola seperti flag atau bullish, engulfing dan lain-lainnya lah. Kita pakai stokastik, kita pakai moving average, semuanya kan itu. Oh iya, moving average. Cuma saya pada pernah lihat. dasarnya basicnya itu hanya sebagai acuan. Hanya sebagai acuan. Itu hanya sebagai acuan. Jadi nggak mesti setiap candlenya seperti ini itu berpotensi naik, itu nggak mesti juga. Belum tentu. Belum tentu juga. Hmm. Makanya kita combine. Oke. Kita combine. combine. Jadi kita pakai technical juga pakai, fundamental kita juga pakai. Kita combine semuanya. Ada Kalau yang- orang-orang kan biasanya gini, mazhabnya aku fundamental, value Ya. investing selama-lamanya nggak aku lepas gitu Iya. ya. Ya, benar-benar. Yang satunya technical Iya. atau scalping, naik dikit lepas kan gitu. Iya. Kalau saya pakai dua sistem sebenarnya. Ada saham yang dimana saya value investing dari hasil keuntungan swing itu tadi. Hmm. Jadi saya mainnya biasanya ada yang sebulan baru saya lepas, 2 bulan, 3 bulan, swing. Main kuartal juga pernah. main kuartal. Net profit margin atau capital gain yang kita dapat, nah kita reinvesting lagi Oh, diinvestasikan kembali. seperti itu. Oke. Swing trade mainnya. Swing trade. Swing kalau saya. Keren-keren. Oke. Nah, Wah, menarik ya. Aku menarik jadi- banget. Kalau teknikal berarti kita harus benar-benar lihat chartnya itu ya. Berarti Ya. kita harus hafal dulu tekniknya, baru kita lihat diterapin di sistem ya di emiten mana yang sesuai dengan ini. Kemungkinan bisa naik atau turun. Iya benar seperti itu. Oke, berarti setiap emiten itu apakah punya karakteristik tersendiri? Iya, benar ya. Semuanya Jadi misalnya kayak manusia. emiten A dia
kita lihat analisis teknikalnya aja udah cukup, terus ada yang B, dia cuma fundamentalnya aja, oh bisa dilihat. Ada lagi yang C misalnya, oh harus dikombin dua-duanya ini, nggak bisa kita cuma lihat satu sisi aja, teknikal saja atau fundamental saja, atau gimana Mas Habib? Ya. Jadi di IHSG atau BEI, Bursa Efek Indonesia itu kan ada sekitar 700 emiten. Mereka tuh punya kebiasaannya masing-masing. Punya kebiasaan. Jadi misalnya kayak BRI, punya kebiasaan yang beda sama Mandiri sama BNI. Mereka itu punya restriknya sendiri. Oke. Nanti kalau Mas Sena masuk di saham, udah auto hafal itu. Oh kalau BNI di sini tikungannya, kalau Astra seperti ini karakternya. Gudang Garam, HMSP, Kalbe Pharma, mereka itu punya sifatnya sendiri-sendiri. Punya sifat. Iya. Oke. Kayak Nah gitu. itu Mas Habib butuh berapa lama, mungkin dari Mas Habib dulu, butuh berapa lama bisa mempelajari seluk-beluknya setiap mungkin nggak setiap ya, mungkin beberapa sebagian besar Mayoritas, emiten, ya. mayoritas emiten, itu butuh berapa lama dan kalau orang biasa seperti saya, kira-kira butuh berapa lama kalau orang biasa, dari orang biasa? Sebenarnya waktu untuk paham atau enggaknya itu tergantung kebiasaan kita membaca emiten tersebut. Oke. Setiap orang beda-beda, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan. Kalau saya malah cenderung lama hitungannya, setahun saya. Setahun baru Mas berani Habib baru sama 1 saham tahun itu. sudah baru bisa paham, oh Paham. emiten Jadi, ini. Malah 2019 itu saya cuma masuk sedikit banget di saham. Saya benar-benar masuk itu waktu, jadi gini, ada yang namanya cycle Krismon itu setiap 5 tahun sekali, ada yang 10 tahun sekali. Pernah tahu nggak? Belum. 98, Saham-saham. 2008. Oh, oke, Sebenarnya oke, kan iya. 2018, cuma missing link kan. Iya. Akhirnya dipakai di 2020. 24 Anjloknya Maret saya masih 2020. ingat itu. Baru saya all in semua itu. 24 Maret. Saya juga riset. Jadi saya juga pakai yang namanya data historis lama, ekonomi makro saya juga pakai. Saya combine juga di grafik fungsi kuadrat juga saya pakai. Karena saya pakai matematik juga, saya campur. Kayak gitu. Cuma technical fundamental aja basicnya udah cukup sebenarnya. Oke. Udah dua itu aja. Berarti udah cukup, nggak perlu sangat-sangat kayak cukup. bandarmologi, yudamologi gitu atau semacamnya gitu nggak perlu berarti ya? Yuda aja nyangkut kok. Yuda aja nyangkut Yuda makanya. aja nyangkut Mas Yuda. Oke. Oke. Saya sudah mulai ada kepikiran investasi saham ini jadi ya. Kira-kira kalau awal saya enaknya di saat ini atau minggu-minggu ini. Oh minta bocoran. Nah gitu. ini nggak tahu boleh apa nggak ya? Boleh lah ya. Sedikit Ya. kasih Jadi saran. gini, di setiap saat itu selalu ada saham-saham yang under value. Under value. Sektornya itu gantian. Biasanya kayak gitu. Oh. Jadi habis kayak Mei kemarin banking kan. Ah. Pernah tahu nggak Masnya? BRI harga 2000-an. Tahu, sempat. Tahun lalu. Tahun lalu 2000-an itu saya sempat beli, tapi saya gak takut. Saya cuma berani beli 10 lot. Eman banget itu. Iya. Cuman berani beli 10 lot. Nah, kayak banking itu kan dia kan udah apa ya? Udah selesai waktu itu. Trennya udah beda. Waktu itu juga nikel, Trio Antam. Macan, Antam, Tins, Inco itu juga udah mulai lewat trennya. Kalau sekarang saham-saham seperti kemarin saya sempat masuk juga di Adaro, batu bara. Adaro Energi. Cuma hati-hati Mas Sena. Kalau Ya, batu apa? bara ini dia udah ada tanda-tanda buat bubble, udah mau pecah. Bubble Kalau itu- analisa oh, saya seperti itu. Oke. Jadi Soalnya- kalau misalnya mau masuk pun udah agak telat. Better di media aja kayak MNC. Oh yang digital Iya, mungkin. saya kasih bocoran loh. Ya. Oke siap. Saya Oke. catat dulu mungkin. MNC itu lihat aja pairnya berapa, PBB-nya berapa. Siap. Nah Mas, kan Sena udah minta bocoran nih, gantian saya yang minta bocoran. Iya, Nah ini kan habis gini window dressing nih. Loh, ini udah jalan window dressing. Udah mulai jalan sekarang. window dressing Udah. kan ya? Dari Oktober kemarin kan. Dari Oktober kemarin. Nah kira-kira nih saham, kalau Sena mainnya di media tadi, selain media deh. Kan rata-rata orang itu diversifikasi itu ada satu di banking, satu di tambang, satu di setiap sektor lah. Iya. Rata-rata dibagi-bagi satu-satu. Nah, tolong dong satu-satu ini apa yang menarik nih kira-kira? Nah, Dan kira-kira harganya masih masuk nggak kalau kita masuk bulan-bulan ini? Sebelum Januari nanti Januari efek. Oke. Biasanya kan mulai jualan bulan ada. Januari. Oke. Iya silakan.
Selain media juga ada beberapa emiten juga sih sebenarnya yang cocok untuk diverifikasi karena dia benar-benar under value. Ya saya kasih bocorannya aja ya. Boleh, boleh, boleh. Biasanya gini, untuk seorang fund manager atau investor dia jarang yang namanya buka bocoran emiten yang dia pegang apa. Oke. Jarang sekali. Jarang Ada yang banget. mau- Makanya Rahasia ya. mumpung ada yang ini open boleh. portfolio itu jarang sekali. Jarang ya. Iya, Oke kayak oke. gitu. Terus? Biasanya mereka beli dulu, baru gitu dipom-pom. Tahu nggak istilahnya pom-pom? Dinaikin Jadi, harganya. Saya beli Mas Oh, Sena, saya beli iya. KF. Contohnya. Terus Mas Sena saya suruh beli. Masnya juga semuanya saya suruh beli, saya jual. Oh. Jadi Nyangkut, nanti kita ya yang kan? beli, dia yang untung. Oh gitu. Jadi ada emiten-emiten selain media juga bagus seperti pulp, Pulp. kertas, Kertas, sinar oh, emas, ciwi kimia. ciwi, Paper ya? Idakiat Ciwi. juga sangat-sangat undervalue sekarang. Sekarang under value Sangat ya itu. Ya. undervalue. Kalau banking sih yang paling undervalue menurut saya, coba apa tuh Pak? Kemarin saya sempat analisis BRIS itu masih oke, masih bisa naik sampai awal tahun mungkin di 2.500. Kalau saya nggak BRIS, Enggak BRIS. BTN. BTN malah. BTN itu saham yang sekarang plat merah yang paling murah itu BTN. Oh, gitu ya. Wow. Saham sekarang yang paling murah Bukan BTN. BTN paling Soalnya murah. kalau gini, kalau saham-saham plat merah saya biasanya ngeliriknya di bulan-bulan gini nih Bank Jatim. Soalnya Bank Jatim, seingat saya cycle-nya awal tahun itu udah waktunya jualan tuh biasanya. Tapi secara keseluruhan, secara likuiditas. Secara Jadi gini, likuiditas. untuk kita misalnya masukkan uang 10 juta atau 100 misalnya. Hmm. Mungkin Bank Jatim bisa. Mumpuni secara likuiditasnya mumpuni. Mumpuni. Tapi kalau kita masukkan 1 atau 2 atau 3M, itu agak rawan kalau kita masuk di saham-saham kapitalisasi yang pasarnya sejenis Bank Jatim. Oke. Oke. Kalau BRI masih oke lah. Masuk keluarnya gampang. Iya, ya kan? Iya, benar. Nggak ada istilah nyangkut. Enggak ada Oke. nyangkutnya. Nggak ada nyangkut. Ya. Saham yang saya hindari seperti bank digital juga sangat saya hindari. Kalau Karena saya nggak seneng tren saya. Saya melawan. Jadi gini, kalau ada semua komunitas atau masyarakat itu dia hype-nya seperti di Bank Arto, iya Arto. Bank Net, Bank Aladin semuanya kan seperti itu. Itu rawan sebenarnya. Kita lihat dari per PBV-nya aja udah nggak masuk akal, sangat-sangat nggak masuk akal. Iya benar banget. Apakah bisa bubble sewaktu-waktu? Sangat Bisa. bisa. Makanya saya Oke. menghindarin emiten-emiten yang punya hype yang terlalu besar. Kalau kita dengar-dengar di banyak-banyak YouTuber yang review saham, akhir-akhir ini mereka pada ngepush bank digital dari awal tahun nih. Dari awal tahun udah pada ngepush bank digital nih. Iya. Menurut Mas gimana itu? Kalau Ya. kalau itu ya kita bisa bilang di pom-pom lah, tapi Ya. kita percaya future value bilangnya. Oke. Kalau menurut Mas gimana? Future value-nya ada nggak masa depannya di Sekarang bank dilihat digital aja, gitu? gini. Indonesia itu kenapa market cap paling besarnya itu nomor 1 BCA? Tahu nggak kenapa? Kalau nggak BRI. Paling merata soalnya di setiap kota ada. Bukan, karena negara kita itu belum termasuk negara maju. Negara Oke. kita itu masih negara berkembang cenderung miskin. Oke. Negara berkembang atau negara yang nggak maju itu selalu market cap pasarnya itu banking. Karena apa? NIM-nya besar, net interest margin-nya besar. Net interest margin itu apa? Selisih deposito sama kredit. Iya. Contoh kita lihat Singapura, berapa bunga deposito di sana? Nggak Kecil sebesar, banget. nggak sebesar kita. Hmm. Malah ada Oke. beberapa negara di Eropa kayak Swiss, Ya. itu kalau kita deposito, ya Hmm. uangnya malah berkurang. Kalah sama inflasi. Bukan. Oh. Mereka pakai kebijakan seperti itu, akhirnya apa? Uangnya itu produktif, Di-spend terus biar ya. dipakai muter terus. Dipakai Kalau muter, Indonesia ya? kan enggak. Kita dibiasain buat ayo nabung deposito 6%. Kalau ekonomi krisis gini berapa? Cuma 3% kan? 3%. Iya. Nah, kayak seperti itu. Nah, negara-negara yang NIM-nya besar, otomatis saham bankingnya juga besar. Seperti Indonesia contohnya. Kalau di US, kenapa nomor 1 bukan Bank of America? Karena mereka negara maju. IT-nya yang paling atas. Tesla, Microsoft, kayak gitu. Benar, Lah, benar. sekarang dilihat aja dengan kapasitas negara Indonesia yang seperti ini. Iya. Udah saatnya apa belum kita masuk ke bank digital? Belum kayaknya. Masih tahap Cuma kita itu dikasih angan-angan sorga biasanya, pintu sorga. angan-angan Saham-saham sorga. yang fundamentalnya kurang jelas, itu digoreng sedemikian rupa. Sama kayak kasusnya Antam.
Iya. pabrik baterai kan. Oke. Seolah-olah iya, waktu iya. itu mau buka pabrik baterai yang lain. Masih lama juga ternyata. Antam Iya, iya. Tinsinko nyangkut semuanya kan. Kayak gitu. Oke, berarti Kalau saya sendiri, kalau kepingin safe, karena gini, kita masukkan uang kita di sekuritas, kita buat beli saham itu uang beneran, bukan uang mainan. Iya. iya, iya. Jadi untuk beli emitennya pun kita nggak boleh main-main. Karena gini, nggak ada bedanya kok uang besar, uang sedang sama uang kecil itu sama aja. Kalau kita bisa nge-maintain uang 1 juta, itu kita bisa nge-maintain uang 1 M, 100 dan sejenisnya itu sama gitu loh. Kalau kita gampangin uang 1 juta, kita dapat putaran besar pun sama aja nanti, loss juga. Oke, Kayak oke. gitu. Berarti tergantung cara kita memanage uangnya ya tetepan. Gimana kita mengalokasikannya, yang paling benar. Tergantung individunya tadi. Oke. Oke. Wah. Ini Insight banyak nih, banyak kita udah dikasih sekali bocoran. nih insight tentang investasi saham. Tadi ada dapat sedikit bocoran. Saya sudah catat. Oh iya, Nah, iya silakan. ini kan masih lagi pandemi gini nih. Oh Kan iya. pasti orang-orang yang udah invest dari tahun 2019, udah agak lama nih, pasti punya salah satu diversifikasinya di bidang properti. Nah, menurut Mas gimana nih orang-orang yang masih ngehold propertinya? Jujur saya masih ngehold properti saya dari 2019. Oh, Kak Dias juga udah Aku masih ngehold ya? properti, Oke, oke, saham-saham oke. properti. Pewon aku masih ngehold. Oh saham properti ya? Saham Saham, properti. saham. Konstruksi berarti? Sama konstruksi, sama waskita aku ngehold. Soalnya kemarin kan Oke. sempat ada bilang mau ada suntikan dana. Oh. Ternyata nggak ada, SWF. jadi suntik-suntik SWF, Sovereign Wealth Fund. Sampai sekarang belum Sampai ada. sekarang belum ada. Oh, belum ada suntik Loh, ya. Udah datang itu beritanya kemarin. Udah Sudah ada ya? beritanya doang. SWF itu sekarang kenapa kemarin nggak dilewatkan sama asing? Nanti retail itu kan merasa panik di PHP lagi. Makanya SWF itu udah landing, udah. Yang handle siapa? Mandiri sama BNI. Kalau enggak sama BRI, saya lupa. Antara banking itu plat merah semua. Mandiri BRI kalau nggak salah. Kalau Mandiri nggak Mandiri BRI. BNI, iya. Oke. Itu yang handle SWF-nya. Tapi di emitennya bakal terpengaruh nggak ini nanti ke depannya? Soalnya aku masih hold ini mas. Mulai takut nih, mau mulai cut loss nggak ya ini? Udah mulai ada pemikiran kayak gitu nih. Oke. Fundamentalnya secara per BBV-nya under value apa enggak? Belinya waktu itu masih mahal ya. Harusnya udah waktu itu belum under value, tapi sekarang kayaknya udah mulai under value nggak sih? Oke. Kalau konstruksi, jalannya dia mungkin emang, ini roadmap saya ya, Iya, iya, silakan. nggak semulus kayak tahun lalu, waktu Oke. digoreng berita SWF. Jadi gini, dia itu sebenarnya untuk construction sendiri masih banyak juga plan-nya. Jadi untuk window trade sendiri itu nggak semua langsung serentak naik. INKP naik, Tekim naik, BRI naik, enggak. Mereka itu pakai sistem rolling. Gantian naiknya. Gantian naiknya. Habis Adaro nanti Ciwi. Oh. Habis Ciwi kemarin MNC. Oke. Ya tinggal ditunggu aja construction. Udah under value juga kan? Udah under Diskonnya value udah mulai. berapa? Udah jauh Udah lumayan dalam juga. Iya. Oke, oke. Cuman kebiasaan orang lama takut average down ini. Gimana Oke. ini mas? Gini, kebiasaan biasanya di saham itu gini, kita lepas harganya naik, Iya benar. kita beli harganya turun ya. Iya, iya, biasa Untuk saham-saham yang fundamentalnya baik, kenapa nggak averaging down aja? Kita langsung spill aja deh. Aku megang waskita mas masalahnya. Oke, harga berapa? 1.300. Sekarang sudah 900. Oke, Saya hilang 40% udah ini. Tapi masih ngehold. Masih percayalah. oke. Soalnya masih ya belum nggak nyampe 20% dari portofolio. Nah, iya. Gini aja. Kalau kayak saham-saham kayak sejenis waskit, gini, saham-saham itu biasanya retail itu banyak goyang kalau digoncang sama sentimen baik Iya, ataupun benar. buruk. Misalnya hutang dan lain-lain seperti itu kan. Itu sebenarnya mind of game of mind. Game of mind. Jadi kayak gini, pernah tahu nggak tahun lalu Antam digugat ada orang yang beli emasnya, Iya. tahu ya? Langsung turun harganya. Turun. Langsung takut semua jual semua. Setelah itu Naik lagi. ya udah. bisa seperti itu ya Mas ya. Mereka itu selalu mainnya lewat psychology. Psychological game, main game. Ya beli waktu merah, jual waktu hijau, jangan dibalik. Kalau kayak waskita, secara overall dia itu masih so far so good lah.
dibilang buruk banget juga enggak sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kesempatan di harga 900, kenapa enggak Average down ya. Berarti Iyalah. buat Mas, aku boleh nih average down. Udah waktunya berarti ya. Gini, biasanya kan tulisannya kan disclaimer on ya. Karena kan Disclaimer on ya, Oke, kalau di disclaimer ya, semua di teman-teman. media YouTube dan semuanya kan seperti itu. Cuma saya juga enggak yang menyarankan atau ngepop enggak. Cuma saya pendapat pribadi. Pendapat Opini pribadi. pribadi aja ya. Kalau dia udah turun sedalam itu, ya kali masa nggak naik. Pasti naik. Bukan pas kita aja loh, PP juga. Iya, PP. PP, PP Wika, properti itu ya. Adikarya, ya kan? Construction ini ya pokoknya, emiten construction. Belum jadwalnya emang, kalau construction itu belum jadwalnya buat naik dia. Tapi secara price actionnya udah lumayan dalam. Sudah diskonnya. lumayan. Oke. Gimana Kak Dias? Seru ini, seru. Pokoknya jangan ini ya, jangan averaging down saham-saham gorengan. Iya, jangan sampai. Ya, Nah, jangan. oke, sorry, aku motong. Aku tadi sempat dengar istilah-istilah ya. Mungkin aku minta maaf untuk sedikit flashback lagi. Mungkin tadi aku dengar window dressing, terus ada kata-kata goreng. Nah, goreng ini, mungkin dari pertama dulu. Window dressing ini apa? Gini ya, window dressing itu sebenarnya acara setiap akhir tahun. Jadi ada beberapa gini, saham itu ada yang dipegang secara individu, Oke. ada yang dipegang secara institusi melalui manajer investasi. Mm-mm. Contoh apa? Perusahaan aset manajemen Hmm, atau Saratoga Investama. Itu kan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli saham, tapi Oke. dia bukan cuma saham aja dia, ada PI-nya juga, secara kompleks lah intinya. Oke. Di akhir tahun itu biasanya para fund manager atau manajer investasi itu dia memperbaiki portofolionya. Itu otomatis. Dibetulin nomor portofolionya. Dibetulin. Antara dia Dipercantik jual lah atau beli. intinya. Oke, dipercantik Itu istilah window dress. Jadi window dressing. banyak big fund itu masuk. Makanya banyak saham-saham istilahnya itu hari rayanya bursa saham. Oke. Kalau kita kan hari raya Idul Fitri atau Iya. hari Natal dan lain-lain. Iya, Kalau hari rayanya saham itu ya window dress. window dressing itu Iya. tadi ya. Oke, jadi aku udah mulai paham. Window dressing, jadi kayak sebuah hari atau event gitu ya, penyelenggaraan di mana nanti di situ Tapi nggak jamin juga loh itu. oh nggak jamin ya? Nggak setiap window Nggak dress. siap. Iya. Oh, oke. Terus yang kedua, menggoreng. Nah, ini aku sempat kalau ada teman-teman ngobrol sama Kak Dias juga, sahamku habis digoreng terus apa bla bla bla. Saya nggak, jujur aja saya nggak paham apa itu maksudnya. Jadi gini, itu istilah-istilah yang dipakai sama retail zaman sekarang ya. Oke. Sebenarnya bahasa gampangnya itu kan goreng. Bahasa yang sebenarnya itu kan saham itu diakumulasi, dibeli oleh big fund atau retail secara serentak. Kalau istilahnya itu goreng, Oke. seperti itu. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan saham, Heeh. itu istilahnya di retail sekarang itu disebutnya goreng. Digoreng. Udah digoreng apa belum sahamnya kan gitu. Oke, berarti untuk mencapai kematangan, apakah maksudnya Untuk matang menaikkan itu? dan menurunkan tadi. Oh, oke. Tujuannya sama kan? Untuk supaya yang satunya dapat uangnya, yang satunya loss. Oke. Oke, siap. Kak Dias ada mau disampaikan? Saham gorengan itu biasanya market cap-nya itu nggak mesti, Sen. Kalau kita bilang itu Di bawah saham 1T, gorengan di bawah 1T kecil-kecil. 200 M, Oh, 300, 200 100 kayak gitu saham gorengan. Oke. Terima kasih informasi. Saham-saham yang nggak masuk LQ45 lah. Jangan sampai. Oke. Aku dulu pernah, Sen, waktu belajar masuk situ. Ruginya nggak karuan. Pegang apa waktu itu? Apa itu ya? Wah, sampai lupa ya minta namanya apa. Tapi pastinya hilang uangku. Iya. Kalau 40% hilang ada. kalau saham-saham yang Kalau cut loss. non LQ45 yang fundamentalnya nggak baik itu biasanya kayak gitu. Resiko. Kalau nggak loss, kalau nggak bisa hilang semua atau apa seperti itu. Tapi kalau saham-saham yang mayoritas LQ45 dan market capsnya juga besar itu insya Allah nggak bakal bisa habis. Kamu paksa, kamu main di BRI nggak bakal habis uangmu. Beda kalau Oke. kamu beli sahamnya apa? Jeskai, Jessica. perusahaan panel surya. Oh. Saham-saham gorengan kayak apa? MBSS Oke. atau Soci. Oke. Saham-saham yang kayak gitu, Gak pernah didengar lah yang pasti biasanya. pasti habis. Berarti kita kalau mau ya saham untuk pemula ya cari yang
aman-aman seperti tadi yang banking, blue chip ya blue Ya, chip yang banking blue itu chip, tadi blue chip. terus yang dan diversifikasi ke berbagai sektor kayak gitu ya. Kita geser nih, tanya ke kalau Masnya sendiri, teknik stylenya itu gimana lebih tepatnya? Selain swing trade tadi yang dipakai. Tadi kan sempat bilang Nah, ini main teknik, swing teknik berapa ini bulan? teknik maksudnya apa ini? Mungkin sekalian dijelaskan Jadi gini, dalam bermain saham. saya biasanya kalau sebelum masuk itu saya nggak ada yang namanya saya tiba-tiba masuk ke suatu emiten tanpa saya screening atau riset terlebih dahulu, itu hampir nggak pernah. Oke. Step by stepnya ini berarti screening dulu berarti. Sangat-sangat Oke, nggak pernah. screening, Jadi riset. gini, pertama kita screening. Kita Screening. cari, jadi saya juga kan punya karyawan juga yang biasanya untuk screening. Oke. Jadi mereka yang biasanya ngasih saya list emiten-emiten apa Apa aja saja. yang under value atau yang lagi murah atau gimana. Nah, hasil dari screening tadi itu kita lihatnya di dua. Ada di pair, PBV otomatis, Yang tadi ya. diskon, price actionnya juga kita lihat. Itu otomatis di price, pair, PBV, trend. Tren. Trennya gimana? Trennya kayak gini misalnya, batu bara itu saham yang super cycle. Nggak bisa yang namanya batu bara itu kayak BCA tiap tahun naik. Oke, ada siklusnya sendiri ya. Ada cycle-nya sendiri. Cycle-nya sendiri. Ya. Terus habis itu kita lihat juga secara fundamentalnya. Oke. Otomatis kita lihat perusahaannya, kita lihat laporan keuangannya juga. Kita juga lihat teknikalnya. Ini udah disupport yang kuat apa belum itu juga kita lihat. Kalau saya juga pakai data history lama, jadi kita pakai ekonomi tahun-tahun kemarin, tahun sebelumnya. Sama saya juga pakai beberapa matematika juga kayak grafikum Oke. kuadrat. Jadi untuk forecast sebenarnya. Forecasting. Nanti arahnya kemana, atau emiten apa yang bakal naik atau turun, kayak itu. Jadi saya nggak mau dari dulu gini, kalau orang itu kan semuanya nebak, saham itu dianggap ini tuh kayak judi atau main feeling. Main feeling. Padahal ada ilmunya ya sebenarnya. Padahal ada Ya. yang ilmunya ya. Kalau saham itu main feeling, di saat mood kita baik atau jelek itu hasilnya beda. Kalau moodnya baik pasti baik, kalau moodnya jelek pasti hancur. Sedangkan saya nggak mau. Mood Oke. baik atau jelek, bagaimanapun caranya saham itu tetap bisa mendapatkan return. Emiten kita juga pilih yang benar, semuanya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh pakai feeling. Makanya itu saya Oke. bikin rumus sebenarnya juga. Oh, ada rumusnya juga ya. Jadi saya combine beberapa itu, saya masukkan beberapa emiten di sana. Jadi mood saya baik atau buruk itu udah nggak pakai feeling, itu by data. Kita ngomongnya Sudah by by data. data. Semua ya. Oke, berarti ya ini mungkin membuat mindset saya terhadap saham ini sudah mulai terbuka gitu, tercerahkan gitu. Karena ya jujur saja saya masih skeptis. Tapi setelah ngobrol-ngobrol dengan Mas Habib ini saya ternyata main saham itu bukan sekedar feeling, bukan sekedar cuma membaca naik, turun, jual atau beli. Nah, tapi ternyata ada ilmu tersendiri yang bisa dipelajari dan itu bisa diterapkan juga di saat kita main saham. Tapi mungkin ketika diterapkan juga hasilnya berbeda-beda tergantung orangnya ya, tergantung yang kita invest itu apa, terus tergantung mungkin dari kejelian dia melihat trennya seperti apa, imitan tersebut seperti apa, analisisnya dari teknik. Fear and greedy-nya orang kan juga beda-beda Oke, ya. fear dan oh ya tadi ya. Tamak sama takutnya setiap orang kan beda-beda ya. Oke, berarti kembali ke akhir-akhirnya juga kembali ke orangnya. Apakah dia berani mengambil resiko? Apakah dia tidak konservatif gitu istilahnya? Dan apakah dia ketika sudah berhasil mendapatkan profit sampai sekian banyak, apakah dia greedy tadi ya untuk apa? Terus berusaha terus tapi nggak melihat cuma berdasarkan pokoknya aku dapat ini, wah besok aku langsung beli ini, dapat lagi kayak gitu, tapi dia nggak lihat ininya juga kayak gitu ya Pak ya. Wah, keren banget nih. Keren. Oke, mungkin ini kita udah mau di penghujung talk show ini, jadi mungkin bisa sedikit dikasih closing statement atau beberapa summarize kesimpulan dari hasil talk show kita pada malam hari ini. Dari temanya adalah bagaimana pemula millennials untuk bermain saham itu
seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kesimpulan akhirnya. Yang pertama, Oke, yang pertama. open mind. Open itu minded. otomatis. Nggak boleh skeptis. Nggak boleh skeptis. Selalu update. Karena gini, di saham itu nggak ada istilahnya stuck ilmunya. Update ilmu-ilmu baru. Even Oke. saya pun juga masih belajar. Belajar. Masih belajar Harus sampai terus sekarang. belajar. Oke. Open minded. Ya. Modal itu otomatis. Oke, ada Modal itu nggak harus uang loh. Percaya nggak? modal nggak harus Nggak harus uang kita. Contohnya gimana nih Mas? Contohnya modal nggak harus uang itu gimana? Ini gimana? Kalau kita punya knowledge yang cukup, Mas Sena paham, punya knowledge yang cukup, yang paham, Ya. yang ibaratnya sangat-sangat dalami sekali di sektor tersebut. Misalnya Mas Sena punya ilmunya, nggak punya uang kan? Iya. Masnya punya uang. Masnya titip ke Mas Sena bagi hasil, bisa kan? Bisa. Oke. Kolaborasi. mungkin ya. Kolaborasi Iya. bisa. Jadi knowledge modal itu enggak harus kita harus punya uang dulu gitu Nggak. enggak harus. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu tapi kita enggak punya uang, kita cari orang yang punya uang, Iya. kemudian benar, kita kayak gitu. ajak untuk aku mau investasi ini, nanti kita bagi hasil investasinya Bisa. dari hasil profitnya seperti itu ya. Iya. Oke, kedua tadi modal enggak pertama open minded, yang kedua modal Nggak harus uang. modal nggak harus uang. Terus yang ketiga, apalagi? Harus tahan banting, nggak boleh cengeng itu. Harus tahan banting, Itu udah mental. otomatis. Mental itu Mentalnya harus militan. Mentalnya harus militan. militan. Nggak Oh. boleh kena merah dikit, aduh nangis, galau, update status. Oke, Sama satu lagi, penyakitnya anak milenial sekarang ya. ya. Jangan sering-sering pamer atau share portofolio kita di sosmed. Nah, Oke. itu paling penting Share. itu kayaknya. Jangan Itu sering penyakitnya anak-anak sekarang kayak gitu. Bener banget. Hijaunya ditunjukin, kalau merah diem nggak ada suaranya kan gitu. Oke, Soalnya jadi apa? itu? Kenapa? Pertama, itu menghindari kita dari sombong, Oke, merasa menghindari. ingin dipuji. Oke. Yang kedua, kita nggak hargain perasaan orang lain. Oke. Yang pertama Benar. itu. Jadi kalau kepingin profesional di bidang tersebut, nggak usah sering-sering pamer. Soalnya Hari ini aku profit. apa ya? Iya. Jadi gini, untuk marketing itu oke lah di beberapa sektor bisnis yang lain ya. Oke. Tapi untuk kita misalnya update, oh ini cuan kita sekian, atau net profit margin kita sekian, itu buat apa sebenarnya? Nggak penting kayak gitu itu. Karena kalau cuma pride yang dikejar, itu knowledge itu nggak bakal nyampe. Oke. Berarti tadi pertama Open minded. open minded, kedua punya modal tapi tidak harus uang. Knowledge. Pakai ini. Ya. Knowledge, modal bisa juga dari knowledge. Yang ketiga tahan banting. Mentalnya harus disiapkan. Jangan down ketika loss, tapi jangan juga ketika profit terlalu berlebihan. Jangan sampai Betul. pamer. Jangan sampai pamer ketika profit. Terus yang terakhir tadi apa? Belum, yang terakhir belum Oh, dong. ya, terakhir yang belum terakhir ya? baru sampai Kurang ya? situ. Kurang apa lagi? Yang terakhir itu otomatis ini ya. Doa itu harus banyak doa. 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 Percaya Oke. enggak? Saya itu waktu itu hampir habis. Hampir habis. habis Iya, bis. habis bis. Loss berapa? Waktu itu gini. Bukan berapa returnnya. Cuma waktu itu gini, saya sempat waktu awal-awal itu ada beberapa saudara saya kan titip uang di saya. Iya. Oke. Saya salah waktu itu pilih emiten. Oh. Seorang Mas Habib pernah salah. Sempat sekali itu. Sekali. Dan itu saya ingat-ingat benar. Sebabnya kenapa dan semuanya kenapa. Makanya saya nggak mau pilih saham-saham yang hype. Oke. Setelah saya salah pilih emiten itu, saya kan ke ibu saya. Saya kan sangat dekat sama bapak ibu saya itu, saya sangat dekat. Nah, saya iseng ini minta, Ma, ya minta doanya ya. Tapi nggak saya kasih, karena saya kan sangat menjaga setiap masalah itu saya sendiri. Oke. Biar orang tua nggak kena sedihnya kan. Iya. Setelah itu, ketika saya loss, karena saya juga sempat waktu itu sebelumnya saya juga sempat loss lumayan banyak di saham-saham konstruksi. Oke. Konstruksi. Sempat ya. Cuma titik baliknya di mana? Di BRIS tadi.
Di Breeze tadi ya. Di Breeze tadi. Sampai 10 kali lipat itu tadi ya. Iya, jadi saya pas masuk 24 Maret itu. Sebelumnya saya pernah masuk sedikit, ya nggak sebesar sekarang ya ibaratnya. Tapi waktu itu di kapasitasnya itu sudah hampir habis itu. Sudah hampir habis. Karena saya dapat kepercayaan kalau saya sampai lolos saya pasti nggak dipercaya lagi. Iya. Oh ya, yang terakhir trust. Trust itu penting. Kepercayaan, Doa sama Kepercayaan. trust, ya. doa dan kepercayaan. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi Open minded. tips and trick pemula untuk atau para generasi milenial yang sekarang pengen bermain saham. Jangan bermain Sen. Bukan. Investasi. Oh, sorry maaf, saya dari tadi main-main terus nanti enggak serius ya. Iya. Ini contoh-contoh yang salah. Berarti untuk berinvestasi di saham ini, yang pertama tipsnya adalah open minded, benar ya. Terus yang kedua tentu saja punya modal, tapi jangan khawatir modal itu enggak harus Nggak uang, harus uang. tapi bisa dengan knowledge kalian yang kalian punya. Yang ketiga mentalnya harus militan atau Tidak tahan banting. tahan banting, Tahan tahan banting. Ketika down, jangan takut untuk mulai lagi. Ketika sudah tinggi, jangan terlalu sombong. Yang keempat, apa tadi? Ini ya, doa dari sekitar, dari orang tua, dari teman-teman, dan yang terakhir trust. Trust ya, trust. Gitu ya. Oke, Kak Dias, ini sudah sangat apa ya? Sangat banyak- membantu banget. Apalagi sangat dikasih banyak banget. bocoran-bocoran Nah, nih, tadi ada window bocoran-bocoran dressing ini apa sedikit. aja. Semoga yang di rumah nanti juga ngikutin, jangan ngikutin lah, tapi kalian analisis sendiri dulu di rumah, disclaimer Ya. dulu, kalian analisis sendiri di rumah. Kalau menurut kalian emiten-emiten tadi yang disebutin udah oke dan masuk akal harganya, silakan masuk. Oke, gitu. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Mas Habib Abdul Hakam. Terima kasih Terima banyak kasih buat atas waktunya dan Sama-sama. penjelasannya Ilmunya. terkait saham. Semoga bisa membantu teman-teman yang di rumah maupun yang di Royal Plaza. Ya, saya juga terima kasih banyak Mas. Siap. Terima kasih. Mungkin applause lagi sekali lagi untuk Mas Abdul Hakam.